Oke, selamat siang anak-anak. Bapak kembali ya untuk semua kelas 9 kembali ketemu dengan Bapak dengan mata pelajaran atau bimbingan TIK ya, bimbingan komputer. Nah, semoga pada siang hari ini semuanya baik-baik, semuanya sehat, semuanya dalam lindungan yang Maha Kuasa dan dijauhkan semua dari segala sakit dan dijauhkan dari keletihan badan. Nah, pada kesempatan ini Bapak akan coba menjelaskan kembali sekilas apa yang kita sudah pelajari minggu kemarin ya, yaitu tentang membuat email. Nah, membuat email itu yang perlu kalian pahami adalah data, geodata kalian. Nah, email yang hendak kalian bikin, baru nomor handphone sebagai kode verifikasi, tempat untuk memverifikasi bahwa kalian akan membuat email ya. Jadi Bapak berharap kalian sudah bisa belajar dan sudah punya email masing-masing ya. Nah, tugas dari Bapak adalah kalian harus sudah punya email. Dan Bapak minta semuanya membuat email itu di Gmail ya, di Gmail. Jadi materi kita hari ini adalah yang pertama ya, kalian sudah harus punya email. Dan kalau boleh Bapak minta semuanya membuat emailnya di Gmail dengan nama yang bagus, nama yang formal dari kalian. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalian akan membuka email kalian yang sudah kalian buat. Karena hari ini kita akan belajar mengirim email ya, mengirim email. Jadi tugas dari Bapak yang berikutnya untuk hari ini adalah kalian membuka email masing-masing dan mengirimkan email ke Bapak ya. Contoh ini adalah membuka email. Kalau Bapak buka, Bapak adalah membuat email di Gmail. Kemarin email Bapak adalah di Gmail. Kalian bisa ketik di sini ya, bisa ketik langsung di sini. Kalian bisa langsung ketik di sini. Nih ya, bisa ketik langsung di sini dengan nama gmail.com. Setelah itu di enter langsung. Nah, kalau sudah masuk, nah lihat perhatikan ya, kebetulan Bapak langsung otomatis masuk ya. Nah, ini adalah email Bapak. Ini adalah di sini yang Bapak sampaikan adalah ini beberapa ini ya. Yang beberapa poin yang di sini. Yang pertama yang Bapak mau sampaikan adalah yang ini. Ini adalah inbox, tempat email masuk ya. Jadi kalau ada yang mengirim email ke kita, maka dia akan masuk ke sini ya. Dia masuk ke sini. Itu yang pertama. Nah, jadi setiap email-email yang masuk, yang ada teman atau siapapun yang mengirimkan email ke kita akan masuk di inbox ini. Nah, yang kedua, yang penting ya, ini yang Bapak hanya mau sampaikan adalah yang penting-penting saja. Yang kedua adalah send. Ya, send ini berfungsi untuk keluar ya. Ya, email keluar. Jadi kalau kita mengirimkan email dari tempat kita nih, dari email kita, maka dia akan disimpan di sini. Ya, dia akan disimpan di sini. Ya, dia akan disimpan di sini. Nah, itu kalau email, kalau kita mengirimkan email. Jadi setiap email yang kita kirim ke orang lain akan disimpan di sini, bukan disimpan di inbox ya. Sekali lagi, inbox itu adalah untuk tempat atau kotak tempat email masuk atau pesan masuk ke dalam email kita. Itu inbox kita adalah kotak pesan masuk. Nah, sementara send ini adalah kotak tempat email yang kita kirim. Kalau kita kirim maka dia keluar, maka dia akan tersimpan di send ini, di tempat send ini gitu. Jadi itu yang Bapak perlu pahami. Nah, yang berikutnya adalah itu apa? Yang penting banget ya adalah yang dua ini aja dulu, yang dua ini. Dan yang ketiganya adalah yang perlu kalian benar-benar pahami, yang perlu benar-benar kalian ketahui adalah yang ini, ya,
kotak ini, kotak compose. Kalau bahasa Inggrisnya adalah compose ini ya. Ini compose yang perlu kalian pahami. Nah, ini harus kalian pahami ya, compose. Ini compose. Fungsinya apa? Membuka satu fungsi untuk kita mengirimkan email. Ya, compose ini adalah satu halaman tempat kita mau mengirim email. Contoh seperti ini, Bapak buka ya, compose. Nih, compose. Nah, ini muncul nih. Ketika Bapak klik compose nih, ya, sekali lagi, ketika Bapak klik compose nih, maka dia muncul yang ini nih. Ya. Ya, dia muncul seperti ini. Kebetulan kebesaran ya. Nah, ketika Bapak klik lagi sekali lagi compose, dia muncul seperti ini. Nah, ini tujuannya adalah inilah tempat kita menyimpan mengirim email. Ya, compose inilah tempat kita mengirim. Nah, tuh di sini berfungsi untuk tempat menginput email orang, ya, tempat menginput email yang kita akan tuju, ya. Misalnya kita mau ngirim email ke orang lain, maka kita harus isi di sini, ya. Misalnya ya, email Bapak yang Yahoo, Bapak kirim email ke Yahoo, ramsonturnip@yahoo.com. Karena Bapak banyak, ada beberapa email ya. Nah, ini adalah email, ini alamat email yang kita akan kirim ke orang lain. Nah, nanti kalian juga harus kirim email ke Bapak. Nama emailnya nanti Bapak akan sebutkan ya. Nah, setelah itu apa judul surat yang kita akan kirim itu? Misalnya adalah judulnya adalah sekarang belajar mengirim email. Nah, ini judulnya. Pesannya apa? Kepada misalnya ini suratnya adalah formal, yang terhormat Bapak Ramson. Berikut ini salam ya, siang Pak. Berikut ini saya kirimkan file tugas saya atas nama _2 Bambang kelas 9A. Terima kasih. Oke. Nah, ini adalah tempat kita mengisi isi suratnya ya. Ini adalah tempat isi surat. Yang ini adalah tempat mengisi surat. Yang ini. Nah, yang ini adalah tempat judul ya, judul kita, judul surat kita apa, judulnya apa. Nah, di sini dia diisi ya, judulnya apa di sini sudah. Dan sementara yang di sini adalah isi suratnya. Nah, ini alamatnya, alamat tempat kita akan kirim ya. Ini yang ini ya, alamat tempat kita akan, tempat siapa ke siapa kita kirim. Nah, kalau kita mau ngirim dengan file atau gambar ya, misalnya kita mengirim, nah ada di sini, nah ini adalah attach, yang ini ya, tombol ini tempat kita mau mengirim gambar atau file. Contoh Bapak buka ya. Nah, di sini dia buka. Misalnya Bapak mau buka adalah materi, misalnya Bapak mau kirim ini ya, filenya. Nah, akan muncul di sini ya. Ini kan, ini file yang akan kita kirim. Jadi kalau sudah ada, sudah bisa. Nah, ini dia ya. Ini adalah file yang kita akan kirim. Oke, nah, yang pertama adalah yang perlu kalian pahami adalah ya, ini semua kalian harus pahami. Cek ya. Contoh, Bapak ulangi ya, Bapak ulangi. Contoh, Bapak ulangi lagi. Klik compose, yang ini ya, klik compose.
muncul ini adalah misalnya Bapak kirim ke Bapak sendiri, subjeknya adalah belajar kirim email. Nah, isinya lah sama yang kayak tadi ya, Bapak sudah copy paste tadi. Ya, kemudian ini. Nah, filenya adalah Bapak ambil file, saya Bapak kirim juga file. Ya. Nah, oke, kalau sudah sini, setelah selesai semua, sudah lengkap, ini sudah lengkap, ini judulnya sudah lengkap, isinya sudah lengkap, dan file berkas atau file yang kita mau kirimkan sudah ada, maka tinggal klik send ya. Kita tinggal klik yang ini, tinggal klik send ini. Nah, kalau kita sudah klik send, maka nah sudah terkirim di sini, maka akan ada nih ya message send, message sudah terkirim. Nah ini muncul. Nah apa yang kita kirim itu kemana perginya? Satu akan masuk ke tujuan, ke orangnya, dan di kita ada tersimpan di sini, di inbox send ini, di send ini. Nah ini tadi nak yang kita kirim tadi. Nah ini yang kita kirim tadi nih, dia terkirim di sini. Dia tidak masuk ke inbox, dia masuk ke send. Kalau kita kirim maka masuk ke send. Kalau kita menerima masuk ke inbox. Oke, itu aja dulu hari ini yang menjadi pelajaran Bapak. Terima kasih untuk semuanya. Semoga apa yang Bapak jelaskan sudah bisa dipahami. Bapak pastikan kalian harus memiliki email. Karena untuk kelas 9 kalian akan banyak mengirimkan tugas melalui email ke Bapak. Jadi semuanya harus punya email. Tapi prioritas Bapak adalah di Gmail supaya semuanya lebih gampang dan lebih mudah. Oke, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Semoga sehat terus dan kita akan ketemu di minggu berikutnya ya. Sampai jumpa minggu depan.